Hai Binesian semuanya, perkenalkan nama aku Kak Muhammad Rafli, bisa dipanggil dengan Kak Rafli. Aku sebagai Junior Laboratory Assistant di Lab Sistem Informasi. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih buat teman-teman sekalian. Itu kita kedatangan Kak Lauren. Nah, kalau Kak Lauren ini siapa sih? Nah, Kak Lauren ini dia adalah mahasiswa Sistem Informasi yang kebetulan sekarang sedang bekerja di IT Division Bina Nusantara yang bekerja sebagai software engineer. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke dalam sesi interviewnya, kita mungkin perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman dengan Kak Lauren. Oke, Kak Lauren silakan perkenalannya. Ya, oke. Ya, halo semua. Nama aku Laurentius Trunajaya, bisa dipanggil Lauren. Dari jurusan Sistem Informasi dari B26, Binisian 2026 dari Region Kemanggisan. Ya, gini tuh. Oke, nah itu mungkin perkenalan yang singkat ya teman-teman. Jadi kalau Ren ini yang tadi sudah aku bilang, dia dia adalah mahasiswa informasi angkatan B26 yang kebetulan sekarang lagi bekerja di IT Division. Nah, mungkin aku ingin bertanya sih Kak, kok Kakak tiba-tiba kok bisa jadi software engineer nih Kak? Gimana sih Kak kalau boleh tahu tuh ceritanya? Eh, ini maksudnya cerita background kenapa akunya mau jadi software engineer ya? Iya Apa boleh, gimana? terus juga Ah, kayak kok tiba-tiba nih bisa jadi software engineer Kak? Kalau dari aku pribadi, kenapa mau jadi software engineer? Nggak tahu sih, mungkin dulu dari awal ketika mau masuk kuliah tuh emang suka ngoding aja sih, kayak mungkin dulu kepikirannya pet satu-satunya yang enak buat diambil tuh ya salah satunya software engineer sih, kayak gitu. Terus kenapa bisa jadi software engineer di sini? Mungkin biasa aja sih, kayak reguler aja dari awal daftar, terus seleksi. Ya udah pilihnya, tapi prioritas divisinya memang software engineer gitu. Paling gitu sih. Oke, berarti emang udah passion dari awal ya Kak? Iya, kurang lebih gitulah. Oke Kak, mungkin boleh di-spill nggak sih Kak, kayak kira-kira nih pekerjaan software engineer tuh lebih melekatnya gimana sih Kak? Kan Kakak juga di IT Division juga ada beberapa divisi ya, yang aku tahu sih. Nah mungkin Kakak bisa coba jelaskan Kak. Oke, iya benar ada beberapa divisi. Kalau di software engineer di sini sih lebih ke arah standarisasi si perusahaan, sih standarisasi IT perusahaannya, terus kayak ngurusin polisi, terus partnership dan lain-lain sih dari vendor kayak gitu sih. Lebih ya itu sih mainnya lebih ke standarisasi, ngomongin arsitektur, bukan cuman nge-develop sebuah sistem atau aplikasi, tapi kita juga mikirin environment-nya gimana, untuk kedepannya gimana, scalability-nya gimana, lebih ke ngurusin hal-hal ya itu sih, gimana sesuai dengan standar kita untuk eh, agar aplikasi yang dibangun itu bisa sesuai sama best practice, saya mungkin gitu sih. Oke, nah Gitu berarti sih. kan Kakak sempat mention ya kayak tentang arsitektur aplikasi. Nah, kira-kira nih kalau sekarang nih kalau Ren ini nih kalau boleh tahu ya Kak, kalau boleh tahu mungkin Kakak lagi megang sebuah project atau apa gitu yang berkaitan dengan si Binus ini. Mungkin buat gambaran buat teman-teman nanti. Oh, hmm, mungkin yang bisa aku share adalah mainly tugas aku sih day to day lebih ke riset sih. Riset penggunaan teknologi baru, kayak eh, saat ini sih banyak kan memang lagi riset Kubernetes, kemudian ada Redis. Untuk kedepannya bisnisnya gimana nggak bisa dibocorin detail banget sih. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku kasih tahu. Kayak beberapa penggunaan teknologi-teknologi baru yang bisa diimplementasi di Binus tuh, kita risetin dulu, aku risetin dulu sih kayak gitu. Mungkin itu tadi sih, Kubernetes, Redis, juga beberapa infra-infra networking di Binus. Kayak gitu. Oke, baik ya Kak. Nah, itu mungkin gambarannya ya teman-teman kayak misalnya tuh si IT division ini nanti tuh ngapain aja. Nah, itu tadi udah di-spill nih sama Kak Loren. Nah, mungkin Kak pasti kan ada banyak nih ya Kak yang bertanya-tanya apalagi kan mahasiswa SI kadang-kadang kayak nggak terlalu dalam nih kayak coding gitu. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kita mau jadi seorang software engineer nih Kak, kayak Kak Lauren gitu, mungkin apa sih Kak skill yang perlu diperdalam gitu saat kita menjadi mahasiswa sistem informasi Kak, biar kita bisa jadi software engineer. Oke, skill yang harus diperdalam. Apa ya? Mungkin aside dari lu bisa ngoding ya, karena mungkin itu udah daily.
activity maksudnya kayak udah basicnya. Lo harus bisa ngoding, terus problem solvingnya apa ya? Lebih ke arah eh, tadi apa skill yang dibutuhin? Skill yang Ya, dibutuhin skill yang misal dibutuhin nih. dari anak IS menurut aku sih dari selain dari ngoding ya karena ngoding udah basic lah kayak lu masuk seleksi sini juga udah seleksinya udah pasti ngoding gitu. Lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah soft skill sih mungkin atau kayak problem solving ya sih. Problem solving gimana analyze suatu masalah, analisis suatu masalah terus kayak lo harus ngapain dengan masalah itu sih. Kayak gitu sih teamwork kayak lebih ke arah soft skill sih dari sepengalaman sejauh ini yang dari yang aku rasain sih. Ya lebih soft skill sih. Oke, Kayak gitu sih. nah berarti teman-teman nih, kira-kira teman-teman mahasiswa SI, Sistem Informasi, kalau misalnya mau ngambil prospek karir ke depannya buat software engineer, ya yang pasti udah harus bisa coding ya Kak, harus bisa coding ya. Soalnya kan Iya. jadi software engineer ya pasti tiap hari berkaitan dengan codingan nih. Mana mungkin Mm-mm. jarang ya kalau misalnya kita nggak kena codingan. Pasti kalau kalian ngambil karir menjadi software engineer, hampir melekat lah codingan. Nah, jangan lupa teman-teman juga bisa ngasih soft skillnya ya yang dibutuhkan. Ya kan di dunia kerja juga bukan hanya hard skill, tapi hanya soft skill juga. Soft skill kalian semua juga pasti nanti bakal dilihat. Nah, oke Kak, kan tadi Oh, Kakak satu juga lagi, sorry, udah, sorry, sorry gue potong. Sorry. ya Satu oke lagi oke. kalau lu nanya, kalau nanya secara technical hard skillnya, tadi bisa di-elaborate sih. Mungkin ngodingnya itu lebih ke arah tech stack yang kepake. Mungkin lebih ke arah, misalnya kayak .NET, JavaScript, kemudian React, kayak gitu-gitu sih. Flutter mungkin kalau ngodingnya ya. Apa lagi ya? Ya front end HTML, CSS, JavaScript. Terus back endnya kita pakai .NET, .NET Core, ASP.NET kayak gitu-gitu sih. Mungkin teknikal tambahannya gitu sih. Oke, nah itu Ya, lanjut. teman-teman mungkin yang mau jadi software engineer bisa di note ya teman-teman. Kayak itu suatu teknikal yang mungkin yang harus kalian kuasai juga ya teman-teman. Nah oke, kan kakak udah sempat mention nih, kakak kan dari mahasiswa sistem informasi ya, angkatan B26. Nah kak, kalau boleh tahu kak, kira-kira tuh ada nggak sih kayak kakak nih selama berkuliah nih, ada nggak yang relate dengan pekerjaan kakak sekarang? Eh, Maksudnya in terms of mata kuliah atau bagaimana? Apa Ya bebas in general? in general aja sih Kak. Jadi selama Kakak kuliah nih, kayak ada yang Hmm. relate nggak sih? Oh iya, misalnya nih, aku lagi kerja, misalnya lagi kerja jadi software engineer. Oh iya, ini udah pernah nih aku pelajarin dari pas mata kuliah ini, atau aku udah pernah tahu dasar-dasar dari mata kuliah ini. Kayak seperti itu Oh sih iya Kak. iya. Mm-mm. Yang berkaitan relate mungkin iya, tapi nggak semuanya kepake. Yang pakai paling cuman kayak 10%. Dia 20%. Maksudnya kayak mata kuliahnya tuh cuman ngebantuin buat lu ngerti dasar paham akan konsepnya sih. Selebihnya ya lu udah belajar sendiri aja sih. Kayak gitu. Mungkin dari awal OOP itu udah kepake. Object Oriented Programming, mata kuliah Java, itu udah kepake. Karena basic OOP di Java kan harus kuat ya. Terus apa ya? ISPM pakai project management sangat-sangat kepake sih. Lebih ke arah ngomongin SDLC-nya, Agile-nya, nanti ngomongin microservice, monolith yang kayak gitu-gitu sih. Terus testing juga kepake harusnya. Iya, kepake banget sih. Lebih ke testing mungkin lebih ke arah implementasi ke projectnya sih nanti. Lebih ngomongin technicalnya nanti. Kalau kita kan maksudnya konsep teorinya doang ya. Kalau testing tuh kayak gimana, harus gimana, gimana, gimana. Tapi kalau di sini memang udah prakteknya, secara teknikalnya itu, implementasinya itu gimana. Mungkin kayak gitu sih. Oke, berarti dari beberapa mata kuliah yang pernah kakak dalemin ya di mahasiswa, sebagai mahasiswa sistem informasi, ada beberapa yang relate ya Kak. Coba, Iya, ya, atau itu nah. yang aku inget aja sih. Yang kalau lagi kepikiran aja sih. Yang lain itu masih ada lagi sih, masih beberapa pasti relate. Nah, oke mungkin ini juga buat teman-teman bisa dipahamin juga ya. Jadi beberapa mata kuliah yang kalian nanti pelajarin sebagai mahasiswa sistem informasi pasti bakal relate. Beberapa pasti bakal relate
pas kalian nanti ngambil karir menjadi software engineer. Nah, mungkin kalian ya, kalian yang punya prospek karir menjadi software engineer ya bisa lah istilahnya ngedalamin pas lagi belajar di kuliahan ya Kak. Jadi biar udah tahu dasar-dasarnya ya. Jadi ngebantu saat bekerja nanti.